PPT-nya berarti belum nampil ya? Belum, Pak, belum. Sebelum PPT Bapak tampilkan, ini ada pemberitahuan dulu, coba dicek ya. Ini KSN tingkat sekolah nih ya. Jadi kita biologi ada 4 ya, 4 orang kan ya. Jadi yang ke kabupaten tetap 3 orang. Jadi nanti ada seleksi lagi ya, seleksi sekolah. Dan untuk waktu dan tempatnya nanti akan Bapak share untuk KSN sekolah itu kapan ya. Karena kamu, Wildan, Rajwa, sama Yasmin, resikonya ada satu yang tidak ikut KSN kabupaten ya. Mohon maaf ya. Jadi kemungkinan nanti diseleksi lagi dari 4 orang yang cuma bisa mengikuti KSN kabupaten itu hanya 3 orang aja ya. Nanti suratnya Bapak share juga ya. Ini barusan ini ya. Barusan ini tanggal 5 Maret ada kiriman dari dinas ya. Ya, ternyata ada ini ya, ada seleksi KSN sekolah terlebih dahulu ya. Jadi sebelum KSN kabupaten nanti bulan April terlebih dahulu ada seleksi di tiap sekolah ya. Jadi waktunya ini sudah ditentukan sebenarnya tanggal 8 sampai tanggal 10 Maret ya. Nanti Bapak share juga ini suratnya ke grup KBS ya. Jadi nanti ini Bapak share ya. Jadi ada seleksi intinya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita itu kemungkinan diundur atau tetap di tanggal ini ya. Nanti mungkin bisa disesuaikan dengan waktu kita ya. Karena saking padatnya pelajaran, jadi menyesuaikan juga dengan waktu sekolah seperti itu ya. Sebenarnya itu. Bukunya berarti di bawah ya. Semua buku-buku Campbell di bawah semuanya alhamdulillah ya. Bapak juga itu ada ya semuanya ya. Macam dibaca-baca aja ya. Jadi untuk biologi sebenarnya banyak baca, banyak memahami ya. Untuk Google Classroom Bapak sudah ngirim ya semua ya, bahan-bahan segala macam sudah Bapak share ya. Mungkin kalau ada tambahan dari Bapak mungkin nanti Bapak share juga, silahkan dibaca-baca. Jangan lupa bertanya juga ya, baik ke Bapak atau ke Bu Ayu, silahkan aja di chat ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi Wildan nggak apa-apa ini dulu ya. Nanti rekamannya aja mungkin ya. Bentar ya, Bapak share PPT-nya ya. Itu sekedar pemberitahuan terlebih dahulu ya. Jadi intinya kita ada seleksi di tiap sekolah ya. Jadi salah satunya di SMA kita juga tetap ada seleksi ya. Yang 4 ya, yang 4 bidang ya, biologi ya, kimia, terus fisika juga kalau nggak salah ada 4 orang tetap diseleksi. Kalau yang 3 orang tidak ikut seleksi lagi ya, otomatis masuk ke kabupaten ya. Seperti itu. Oke, kelihatan PPT Bapak? Kelihatan ya. Jadi tiap pembelajaran Bapak seperti ini ya, dikasih desain biar menarik ya, biar tidak jenuh ya. Jadi Bapak pakai desain seperti ini aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bapak kontrak pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah ini ya, untuk kontrak pembelajaran daring KBS ya. Jadi ada beberapa bidang keilmuan di sini ya, dari mulai biosel molekuler, anatomi dan fisiologi tumbuhan ya, anatomi fisiologi hewan, etologi, ekologi, biostematika, genetika, dan evolusi. Termasuk yang sekarang kita pelajari itu etologi ya. Etologi sebenarnya Bapak sudah tugaskan untuk latihan soalnya ya kemarin. Mungkin sekarang kita diskusikan lagi ya, dan beberapa soal-soal OSK dan OSP ya. Jadi Bapak gabungkan ya OSK terutama yang 2020 kemarin ya. Untuk OSP yang 2017 juga Bapak masukkan sebenarnya ya, yang 2017 sama 2018. Jadi di tahap aja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti ekologi ya. Ekologi, biostematik, genetika. Ya, genetika nanti di akhir aja, di akhir bulan ini ya, tanggal 25. Jadi tahapannya dari etologi sebenarnya kalau biosel molekuler itu latihannya sudah ya. Tapi kalau untuk teori-teorinya, teori pendukungnya Bapak nanti share juga ya, terutama di pembinaan intensif ya. Jadi bulan April di awal bulan April atau di akhir bulan Maret itu kemungkinan ada intensif pembinaan ya. Jadi 1 minggu atau 2 minggu kalian intensif pembinaan ya. Mungkin nanti Bapak akan kabarkan ya seperti itu. Ini skema KSN Kabupaten ya, siap-siap ya Mita ya, tanggal 19 sampai 21 Aprilnya uji coba ya. Seleksi kabupatennya ini tanggal
27. Berarti kita punya waktu berapa bulan lagi nih? 1 bulan sih, Pak. 1 bulan ya, 1 bulan setengah. Mungkin lebih banyak belajar mandiri ya di rumah ya. Silahkan boleh akses internet segala macam ya, yang baik-baik ya aksesnya ya, yang terkait dengan keilmuan biologi ya. Kalau mau prepare-nya apa namanya, khusus biologi aja ya. Kalau yang lainnya juga boleh sih ya untuk akses internet. Tapi dikhususkan dulu nih, diperbanyaknya baca-baca biologi ya. Untuk registrasi sebenarnya sudah ya, registrasi baru mulai sekarang nih ya, registrasi 8 sampai 20 Maret. Karena harus seleksi dulu ya, Jadi untuk biologi sebenarnya belum Bapak registrasi ya. Karena nunggu keputusan 3 orang tuh siapa aja ya. Ini tanggal 8 sampai 20 Maret itu registrasinya. Jadi sebelum tanggal 8 seharusnya ini sudah ada kandidatnya nih ya. Sudah ada kandidatnya, tapi sampai sekarang baru beberapa bidang aja yang yang sudah otomatis kabupaten ya. Untuk biologi karena 4 tadi ya harus ada seleksi lagi ya. Kemungkinan nanti untuk jadwalnya akan menyusul ya. Insyaallah mudah-mudahan Mita lolos ya. Cuma di kelasnya mungkin 1 atau 2 orang ya. 1 atau dua-duanya ya. Tapi mudah-mudahan Mita lolos sama Wildan ya. Adik kelasnya mungkin 1 orang ya. Tapi sebaliknya ya, kalau sebaliknya ya nggak apa-apa ya. Seperti itu, siap-siap ya. Oke, hari ini Bapak fokus ke etologi ya, bukan etiologi ya, etologi ya. Sebenarnya Bapak sudah tugaskan kemarin ya di di pembelajaran asinkron kemarin untuk latihan soalnya ya. Mita udah berapa soal yang dilatih oleh Rita yang etologi kemarin? Baru beberapa sih, Pak, itu pun belum pasti juga benar atau Belum salah. pasti. Jadi sekarang kita diskusikan juga ya. Boleh sambil baca soalnya ya. Untuk soalnya sudah Bapak screenshot juga sih di sini ya. Jadi nanti sambil diskusikan atau mau sambil baca bukunya juga boleh, silakan biar lebih jelas ya. Jadi intinya dari beberapa pertemuan Bapak mulai dari teori dasar sambil mengingatkan ya, sambil diskusi juga ya. Sambil share keilmuan juga. Kalau Mita sudah baca hal-hal yang baru terkait dengan etologi, silahkan di-share juga ke Wildan ya, silahkan ya, saling diskusi. Untuk untuk grup biologi perlu atau enggak Mita ya, atau terlalu banyak grup sekarang? Terlalu banyak ya? Mungkin diskusinya bisa lewat Google Classroom. Bapak juga kemarin mau buat grup biologi, tapi saya rasa takutnya terlalu banyak grup. Tapi kalau memungkinkan juga silahkan buat grup ya, buat grup untuk diskusi ya, diskusi dan lain sebagainya. Tapi cukup untuk grup KBS sebenarnya udah dibuat ya secara umum ya, cuma masih pasif ya, jarang ada diskusi segala macam ya. Silakan aja digunakan ya untuk grup KBS untuk bahan diskusi ya, terkait apapun keilmuannya ya. Kalau di KBS secara umum ya, cuma Bapak nanti mau mengkhususkan ke grup yang KBS biologinya sebenarnya ya. Cuma nanggung kalau 2 orang ya. Kemungkinan menggabung juga Yasmin sama Rajwa. Cuma Bapak menunggu kepastian yang 3 orang itu siapa aja ya untuk seleksi tingkat kabupaten ya, seperti itu. Oke, dari mulai teori dasar, ya apa sih etologi itu? Ya mungkin Mita sudah belajar, sudah baca-baca ya. Etologi itu salah satu cabang ilmu zoologi ya. Zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang hewan ya, yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan ya, mekanisme serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi kalau istilah lainnya etologi itu biologi perilaku ya. Jadi mempelajari tentang perilaku hewan ya. Terutama yang difokuskan itu di hewan ya untuk etologi itu ya. Kalau untuk perilaku tumbuhan mungkin beda, bukan zoologi ya. Mungkin itu cabangnya botani ya, di perilaku tumbuhan mungkin istilahnya bukan etologi lagi ya. Tapi kalau untuk di hewan ya, istilah yang mempelajari tentang perilaku hewan istilahnya etologi ya. Ada beberapa hal yang mungkin untuk untuk mahir di bidang etologi ya, dari mulai ekologi ya,
mempelajari ekologi perilaku. Ya ini kalau misalkan Bapak pakai Zoom enaknya ini bisa dicoret-coret ya, lebih enak ya. Ini dari mulai ekologi ke ekologi perilaku ya, kemudian komunikasi hewan juga ini dipelajari ya, pengeluaran hormon feromon dan lain sebagainya. Ini berarti ada hubungannya dengan kimia ya, chemical ya, perilaku kawin bagaimana ya, atau misalkan perilaku jantan untuk menarik perhatian betina, misalkan pengeluaran hormon tadi ya, salah satunya feromon ya. Fisik juga mempengaruhi juga komunikasi hewan ya. Jadi ketika komunikasi untuk jantan untuk menarik perhatian betinanya misalkan ya, warnanya digimanain ya, perilakunya unik ya, misalkan untuk menarik perhatian betina. Begitupun betinanya ya, untuk menarik perhatian si jantan misalkan bulunya diindah-indahin ya, seperti itu. Jadi ada beberapa kaitan ya, misalkan pengeluaran hormon, fisik juga ini mempengaruhi pas komunikasinya ya. Dan ada kayak perilaku yang tumbuh secara genetik ya. Jadi secara inner ya, perilaku yang secara genetik juga ini mempengaruhi ya. Jadi tapi kalau untuk yang perilaku secara genetik biasanya responnya lebih cepat ya dibandingkan perilaku yang timbul dari hanya imitasi aja contohnya ya, hanya meniru ya, dan lain sebagainya. Jadi yang genetik biasanya respon lebih cepat ya. Nah, kalau yang genetik dipengaruhi juga oleh individu lain, ini kemungkinan nanti mengarah ke, nah ini ya, evolusi genetik. Ini bisa evolusi genetik ini bisa banyak macam ya tadi ya, dari perilaku yang timbul secara genetik ya, kemudian ada lagi yang mempengaruhinya, ini bisa mengakibatkan terjadinya perubahan ada kayak hibridisasi ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian anatomi juga ini mempengaruhi seperti neurobiologi ya, saraf ya, ini lebih ke saraf. Psikologi ya, itu juga sangat berpengaruh ya. Seperti itu ya, ini beberapa cabang keilmuan di biologi perilaku ya, yang pastinya ini saling berintegrasi ya, nah ini sosiobiologi ya, mungkin ini jarang dipelajari nih ya, sosiobiologi ya, jadi lebih ke komunikasi ini ya, komunikasi antar hewan ya, secara sosial ya, komunikasinya secara sosial, bagaimana populasi A mempengaruhi populasi B gitu kan, dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu nih, ini untuk integrasi beberapa keilmuan di bidang etologi ya. Tetap pakai ayat Al-Qur'an juga biar ini ya, biar memotivasi untuk mempelajari cabang keilmuan etologi ini ya. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya ini, berarti melihat ya, imitasi ke burung gagak pas menggali tanah nih di sini ya, seekor burung gagak menggali tanah. Di sini ada kaitannya dengan biologi perilaku ya. Gagak yang menggali tanah tujuannya untuk apa misalkan ini ya. Pasti ya dipelajari di biologi ya, burung gagak menggali tanah itu tujuannya untuk apa? Untuk menguburkan burung gagak yang matinya lagi, atau untuk mencari makanan. Ini bisa dianalisis sih. Ini bisa dianalisis. Burung gagak menggali tanah tujuannya untuk apa? Mencari makanan, atau melindungi diri dari musuhnya ya, atau untuk menguburkan burung gagak yang lainnya ya, yang mati ya, atau ya ini bisa dianalisis dari sini ya. Ini makanya ini bisa dipelajari ya. Jadi kita sebenarnya bisa belajar dari hewan, bagaimana perilaku hewan ya. Cuma tidak semua hewan bisa ditiru ya, perilakunya ya. Kayak perilaku babi kan itu haram ditiru ya. Perilaku-perilaku yang sekiranya bisa ditiru tuh ya, contohnya semut ya,
lebah. Ya, ini kalau ini seekor burung gagak pas menggali tanah. Ini sepertinya bisa dipelajari ya. Ini Bapak gak apa-apa ya menguatkan sedikit materi tentang biologi perilaku, gak apa-apa ya Mita ya, biar apa namanya nanti di pertengahan ada soal juga ya, jadi sambil biar latihan juga ya. Ada teori, kemudian ada latihan juga. Ini contohnya nih ya, ini contohnya ada kamenglon ya, kamenglon yang berkamuflase. Nah ini ya, perilaku untuk salah satu contohnya ini perilaku dalam mencari makan nih ya. Tadi selain selain fisik, biasanya dia juga mengeluarkan semacam hormon ya untuk menarik ya agar nah ini mangsanya ya, agar mangsanya bisa tertarik oleh si kamenglon ini ya. Jadi dia berkamuflase terlebih dahulu, ini yang secara perilakunya ya. Nanti pengeluaran hormon juga, kemungkinan dia mengeluarkan semacam hormon juga ya untuk menarik perhatian si mangsanya ya. Ini bisa dipelajari juga. Nah, untuk mangsanya ya berarti ini predator ya. Ini bisa dianalisis juga di komunikasi ya, komunikasi predator, prey dan predator. Bagaimana bentuk komunikasi prey dan predator itu bisa dianalisis ya. Apakah si prey-nya itu defend ya atau bisa menyerang si si mangsanya ya, si predatornya ya. Jadi antar prey dan predator ini bisa dianalisis juga ya nanti seperti itu ya. Itu tadi hormon kah ya, atau komunikasi sel ya, komunikasi sel juga bisa saling mempengaruhi ya. Ini bisa saling mempengaruhi salah satunya ini. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan, Mita? Nggak ada ya? Ini diskusi aja sih, silakan. Kalau Mita mau berdiskusi dengan Bapak, boleh silakan. Ya, ada hal yang baru yang mungkin bisa didiskusikan terkait dengan etologi, boleh silakan. Ya. Ini juga ya salah satu bentuk tadi kamuflase ya. Bisa dilihat nggak ya? Coba. Kalau yang ini kira-kira apa nih? Ikan, Pak, ikan. Benar. Kelihatan ya, jadi dia berkamuflase, kemudian dia sedang menyerang prey-nya ya. Ini dia sebagai predator, bisa dilihat sebagai predator ya yang sedang mencari makanannya, atau bisa juga berkamuflase ini untuk mempengaruhi ada predator yang lebih besar lagi ya. Jadi dia agar predator yang lebih besarnya tidak memangsa ikan ini, dia berkamuflase seperti ini ya. Itu bisa dianalisis juga. Nah, kemungkinan ini kelihatan juga ikan sama ya. Ada ya ini ya. Ya, Pak. Sama ini juga nih ya. Ini juga dia bentuk kamuflase ya. Ada prey-nya di sini ya, ada prey-nya misalkan ya, tiba-tiba kelihatan kayak hanya pasir aja, padahal di sini ada ikan ya. Sama di sini ini juga sama ya ikan ya. Nah ini ya. Ini beberapa ikan yang berkamuflase menunggu prey-nya ya, mangsanya ya. Seperti itu ya. Jadi ini bisa dianalisis juga ya. Kalau sudah belajar biologi perilaku, kita bisa menganalisis ya ikan itu sedang apa sih ya. Mungkin lebih lanjutnya kalau misalkan pengen mengetahui apakah dia sedang mencari makan atau adanya predator yang lebih besar, itu mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya. Itu harus pengamatan secara langsung ya, mungkin diamati perilaku yang lainnya juga ya, bukan hanya kamuflasenya ya, tapi dilihat dari pengeluaran hormonnya juga ya. Untuk pengeluaran hormon berarti lebih ke kimia, berarti integrasi dengan orang-orang kimia perlu juga ya. Ini juga sama ya, kupu-kupu ya, Biston betularia ini juga yang sedang kamuflase ya, kamuflase. Sama aja sebenarnya ya. Wildan sampai saat ini masih belum beres ya, tapi nanti rekamannya Bapak akan share juga ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau dibuat grup ya biar lebih enak, Bapak biar nge-share-nya tidak 2 kali ya. Jadi cuma 1 kali ke grup biologi khusus, nanti Bapak share rekamannya ya.
PPT-nya nanti akan Bapak share juga di Google Classroom ya. Mungkin kalau di Mita jam berapa? Sekarang jam 17 ya, 17.33 ya? Kalau di Iya, Pak. Kalimantan. Beda sejam ya? Nggak apa-apa, Pak. Santai aja. Ya, ya. Ini juga ya perilaku dapat terjadi sebagai akibat suatu. Nah ini adanya stimulus ya, adanya stimulus atau rangsangan ya, adanya rangsangan predator misalkan ya, atau hal-hal yang lain mencurigakan, nah, dia bisa langsung bereaksi nih ya. Nah, kalau dipelajari lebih lanjut ada komunikasi sel ya. Jadi sel-sel berkomunikasi ya, apakah si kijang ini nantinya mau menyerangkah ya, dia menyerang atau kabur ya. Jadi itu respon dari kijang itu sendiri ya. Jadi dipelajari lebih dalam sebenarnya di komunikasi sel. Apakah dia akan menyerang respon yang dari luar ya, misalkan ada harimau, dia menyerangkah atau kabur ya, kemungkinan kabur ya. Tapi ada kemungkinan nggak dia menyerang harimau tersebut. Kalau kemungkinan juga ya, kalau misalkan kijang ini banyak ya, jadi lebih dari satu atau ada 5 atau 6 kijang, kemungkinan dia bisa menyerang balik ya. Kalau cuma 1 atau 2 biasanya kabur ya. Jadi gitu ya. Nah ini beberapa perilaku itu dapat diamani. Nah ini yang sering muncul di di soal-soalnya berkaitan dengan habituasi ya, ada imprinting, insight, classical, sama operan ya. Ini ada 4 hal yang mungkin hari ini kita bahas bareng ya, diskusikan bareng ya. Mungkin Mita silakan kalau mau di-share juga ya, boleh silakan ya. Ini yang pertama ini berkaitan dengan habituasi ya. Bentar ini kok nggak kelihatan ya? PPT-nya tertutupi. Bentar. Ini kelihatan. Oh, bentar ya. Nah ini berkaitan dengan habituasi atau istilahnya ini pembiasaan ya, pembiasaan. Kalau secara istilah di sini ya perilaku yang dipelajari merupakan hasil pembelajaran ya dengan pajanan berulang. Jadi istilahnya kalau misalnya terlalu ribet di sini bahasanya ya, habituasi itu apa sih ya? Habituasi itu istilahnya pembiasaan ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Ibaratnya kalau misalkan ada harimau yang ketika melihat manusia itu misalkan menyingkir ya, stimulus misalkan kalau ada rangsangan manusia biasanya sifat alamiahnya takut ya, tapi lama-kelamaan ya dia kalau misalkan ya di sini, nah ini kalau misalkan sering kontak dengan manusia ya manusia tersebut pas di awal itu diibaratkannya predator awalnya predator bagi si harimau contohnya ya. Tapi kalau lama-kelamaan kok tidak berbahaya manusia tersebut misalkan, malah jadi bisa hidup bareng ya, namanya ini habituasi. Jadi adanya stimulus dari luar yang mengakibatkan stimulus yang tadinya sensitif adanya manusia itu tadi ya ibaratnya lari ya, tapi lama-kelamaan karena pembiasaan, jadi habituasi itu istilahnya pembiasaan ya. Kalau pembiasaan itu lebih dari 2 kali ya, 1 kali 2 kali, sensitivitasnya masih tinggi misalkan ya, tingkat sensitivitas ada manusia masih tinggi ya. Jadi istilahnya kalau ada manusia predator bagi dia ya, tapi lama-kelamaan, nah ini akibat sering kontak ya, akhirnya tidak takut ya. Misalkan manusia di sini ya sering melakukan kontak, memberi makanan juga ya, itu disebut sebagai habituasi atau pembiasaan ya, pembiasaan istilahnya. Ini dicontohkan di sini beruang dan manusia contohnya ya. Ini beruang ya, awalnya kalau melihat manusia mungkin dia lari ya, tapi karena lama kelamaan mungkin
karena sering kontak juga ya, sensitivitasnya menurun ya, sensitivitas ada manusia itu menurun ya. Dia berpikiran bahwa manusia tidak membahayakan ya, malah memberi makanan ya. Jadi ini istilahnya habituasi. Mungkin kalau pembiasaan ini tidak cukup satu atau dua ya, biasanya lebih dari 2 kali baru akan terbiasa dengan adanya manusia ini yang disebut sebagai habituasi. Itu istilahnya pembiasaan ya. Ini agak lumayan ribet, Bapak coba pakai Zoom tuh ya, belum ini lagi ya. Contoh lain di sini anak ayam dan bayangannya katanya ya. Jadi karena anak ayam melihat bayangan itu akan bersembunyi ke dalam sarang karena mengira ada pemangsa. Jadi bayangan dari si ayam tersebut malah imajinasi dia itu mangsa bagi predator bagi dia ya. Tapi lama-kelamaan bayangan tersebut tidak berbahaya bagi dia. Akibatnya ini mengabaikan bayangan tersebut. Itu yang disebut habituasi, istilahnya pembiasaan ya, pembiasaan dengan menurunkan tingkat sensitivitas ya, tingkat sensitivitas yang awalnya bisa kiraan adanya predator ya, itu salah satunya ya, atau bukan predator malah bayangannya dia sendiri yang diibaratkan jadi predator gitu ya, tapi lama-kelamaan ya malah mengabaikan ya karena tidak ada rangsangan apapun ya dari bayangan tersebut ya, jadi tidak membahayakan istilahnya ya. Jadi mengabaikan begitu saja, itu yang disebut sebagai habituasi ya. Nah, kemudian ini imprinting ini udah sering ya, udah dipelajari juga ya imprinting itu ya, perilaku meniru gampangnya ya. Jadi dia meniru ya, mempelajari sesuatu hal ya dengan cara meniru ya. Salah satunya ini contohnya anak ayam yang terus mengikuti ibunya ya berjalan ya. Jadi ini salah satu proses menirunya anak ayam ke ibunya, ataupun kalau manusia punya anak ya pasti mengikuti terus ibunya atau ayahnya ya, meniru ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya ditiru oleh anaknya. Begitupun contohnya apes ini ya, ayam ya yang mengikuti ibunya ya, dia jalan ya ataupun dia makan ya, dia mengikutinya ya, seperti itu ya. Kira-kira Wildan udah join belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Insight behavior, ini pembelajaran mana nih? Trial and error nih ya, coba-coba ya, coba-coba gagal atau mencoba atau gagal ya. Kalau mencoba ini kemungkinan bisa berhasil ya, atau adanya error di sini ya. Ini kemampuan trial and error, mungkin ini trial and error ya. Jadi perilaku hewan untuk memperoleh sesuatu dengan coba-coba ya, mencoba atau gagal ya. Mencoba dia ada kemungkinan dia berhasil ya, atau ada kemungkinan gagal ya, error ya. Di sini Bapak contohkan ini katanya simpanse yang terkurung katanya di kerangkang jeruji. Jadi simpanse tersebut dikurung di jeruji ya, kemudian di luarnya ditaruh buah contohnya ya, taruh buah ya. Nah, kemungkinan ketika susah dijangkau oleh si simpanse tersebut ya, jadi oleh tangannya dijangkau nggak bisa misalkan ya, coba nih ada tongkat kayu ya, dicoba-coba oleh tongkat kayu ya untuk meraih buah tersebut. Bisa teraih atau enggak ya, itu kan itu trial and error. Insight behavior ini mohon pelajari ulang ya, silakan dalamnya gimana ya. Jadi jangan sampai tertiru sama yang imprinting ya, habituasi tadi ya. Kalau trial and error biasanya ada suatu kejadian tertentu yang mana dia mau memperolehnya dengan cara yang berbeda ya, kemungkinan dia berhasil ya ataupun enggak ya.
Jadi kayu tersebut dicoba untuk meraih buah-buahan yang berada di luar ya, kemungkinan berhasil ataupun error ya, kemungkinan gagal misalkan. Ini kemampuan apa namanya, trial and error. Kemudian ada classical conditioning ya, ini ya. Nah, ini sebenarnya agak lumayan harus dipelajari juga ya, yang klasikal ini ya. Ini perilaku yang dalam keadaan normal dipicu oleh stimulus tertentu ya, menjadi dipicu oleh stimulus pengganti yang semula tak berkaitan dengan perilaku tersebut. Contohnya ini Bapak contohkan biar lebih jelas ya, yang klasikal ini gimana ya. Nah, seperti ini ya. Jelas nggak? Kelihatan perbedaannya nggak? Ini yang klasikal. Jadi istilahnya dipengaruhi oleh stimulus ya, stimulus dari luar ya, stimulus dari luar yang dicontohkan oleh Bapak di sini contohnya ada seekor anjing ya, apa namanya, seekor anjing tersebut nah ini ya, setiap kali mendengar bunyi bel ya, jadi dia akan mengeluarkan air liur ya, air liur untuk makanannya katanya. Jadi setiap kali ada bel ya, dia akan mengeluarkan air liur untuk makanannya ya. Nah ini ya, apa namanya, ada respon dari luar ya, stimulus dari luar. Stimulusnya apa? Tadi bunyi bel ya. Jadi setiap ada bunyi bel, dia mengeluarkan air liur ya untuk makanannya ya. Jadi sudah otomatis di sini ya, ketika ada bel, contohnya ketika ada bel, otomatis dia sudah mengira pasti ada jam makan misalkan. Pas jam makanannya ya kan dia berpikir oh jam makan ya udah, jadi udah terangsang untuk makan, berarti mengeluarkan air liur ya. Nah dicoba terus ya sampai beberapa kali yang sampai ketiga kalinya ada bel tapi tidak ada makanan, tapi tetap dia apa namanya, responnya tetap mengeluarkan air liur gitu sebenarnya ya. Jadi klasikal ini distimulus ya, dirangsang dari luar ya, ada pengeluaran apa ini contohnya perilaku pengeluaran apa namanya, air liur ya. Jadi dia sudah otomatis kalau misalkan ada bel pasti itu jam makan dia gitu. Di awal dia sudah berpikir oh itu pasti ada tulang ya. Dia sudah berpikiran oh ada tulang nih. Jadi dari jauh pun dia sudah mengeluarkan air liur seperti itu ya. Nah, kemudian ini ya ada operand ya. Ini pembelajaran dengan mengasosiasikan tindakan perilaku dengan cara penguatan. Ya, ini ada dua macam ya. Kalau ini dengan penguatan ada yang klasikal ya, sama ada yang satu lagi itu selain klasikal itu ada yang operand ya. Nah, ini ya. Ada dua macam ya. Ada dua macam di sini ya. Kelihatan ya, ini yang operand, ada yang klasikal ya. Ini pembelajaran dengan mengasosiasikan tindakan perilaku tertentu dengan penguatan ya. Sebenarnya dengan melakukan perilaku ini dia dikasih reward ya, hadiah atau hukuman misalkan ya. Jadi dia melakukan perilaku B ya, kemungkinan dia mendapatkan reward ya, mendapatkan hadiah atau hukuman, punishment ya. Ataupun yang operand ya. Kalau operand itu tindakan hadiahnya itu ditentukan oleh perilakunya itu sendiri ya. Jadi dia melakukan sesuatu ya, akibat perilakunya tersebut pasti nih di sini ya. Reward dan punishment-nya ditentukan oleh perilakunya itu sendiri ya. Jadi bedanya yang klasikal itu hadiahnya ditentukan oleh aktivitasnya. Contohnya kalau misalkan di tempat sirkus ada anjing laut misalkan ya, melakukan kegiatan tertentu, kalau bagus dikasih hadiah misalkan ya, kalau jelek dikasih hukuman contohnya gitu ya. Contohnya ataupun lumba-lumba ya, kalau Mita misalkan
main ke tempat kebun binatang, ada lumba-lumba ya. Misalkan kalau misalkan dia bisa melakukan sesuatu, dikasih reward berupa ikan kecil misalkan ya. Kalau tidak bisa melakukan sesuatu, dikasih hukuman. Dan itu biasa sudah respect dari hewan tersebut ya. Kalau yang overrun itu ditentukan oleh perilakunya itu sendiri ya. Dia melakukan sesuatu, kalau salah ya akibatnya fatal bagi hewan tersebut ya. Seperti itu ya. Ini apa namanya? Wildan belum muncul juga ya. Apa-apa ya. Nanti rekamannya Bapak share ya untuk dipelajari. Jadi tidak mengulang lagi. Jadi Bapak tiap pembelajaran baik itu di kelas 10 ya tidak mengulang lagi biar enak ya. Kalau ngulang lagi capek ke Bapaknya. Nah, ini contohnya yang overrun ya. Yang hukumannya itu ditentukan oleh dirinya sendiri ya. Jadi contohnya ini perilaku tikus akan belajar untuk menginjak pedal lampu hijau dan menghindari pedal lampu merah katanya. Jadi dia akan menginjak pedal untuk lampu hijau ya dan menghindari lampu merah. Mungkin kalau adanya lampu merah dia akan mengalami hukuman bagi tikus itu ya. Tapi kalau dia menginjak pedal hijau, mungkin dia tetap bisa melakukan aktivitas ya. Kalau merah mungkin nanti di bawahnya ada elektrik grease ini apa ya? Mungkin ada listrik atau apa ya di bagian bawahnya ya. Ini percobaannya kalau misalkan warna hijau kemungkinan aman ya, dia masih bisa berjalan contohnya ya. Ini beberapa kesimpulan pengelompokan tingkah laku hewan. Tadi ada habituasi, imprinting ya. Kemudian ada asosiasi juga ya. Silakan dipelajari. Ini ada imitasi tadi ya, yang meniru ya. Imitasi meniru individu lain ya. Tapi kalau bedanya dengan imprinting ya, imprinting itu biasanya meniru juga ini ya, tapi menirunya biasanya dari anak ke ibunya ya. Jadi pengenalan terhadap satu objek seperti itu ya. Jadi meniru apa yang dilakukan induk ya. Tapi kalau imitasi biasanya meniru individu yang bukan induknya, mungkin ya melakukan sesuatu, dia bisa menghasilkan mendapatkan makanan ditiru oleh individu yang lain ya. Kemudian ada juga inovasi ya, apabila ada tantangan tertentu ya dia melakukan inovasi bagaimana melakukan hal tersebut dengan baik ya, seperti itu ya. Ada juga asosiasi ya, berasosiasi artinya bergabung ya, atau ya bergabung dengan kelompoknya supaya terhindar dari musuhnya ya, dan yang lainnya. Silakan ini dibaca-baca, diperdalam ya. Hubungan timbal ya ini sama ya, imprinting tadi ya. Sudah insting ya, sudah jadi insting untuk mengikuti si baby. Oke, coba Mita ini yang sudah yang sudah ditaklukkan oleh Mita, soalnya ini soal OSP 2018, Bapak screenshot. Kalau kurang jelas silakan boleh sambil dibuka bukunya ya. Iya, Pak. Ini berkaitan dengan domestikasi ya. Masih ingat ya, domestikasi itu secara umumnya bentar, ini domestikasi ya. Jadi istilahnya menjinakkan hewan yang liar menjadi jinak ya, istilahnya biasanya domestikasi ya. Di sini juga sudah dijelaskan ya, ini menaklukkan hewan-hewan liar sehingga menjadi hewan-hewan ternak di sini ya, dan dapat dipelihara oleh manusia. Untuk biasanya untuk domestikasi ini khas ya, hewan-hewan yang misalkan bisa dijadikan bahan pokok buat manusia ya, ataupun bisa membantu kegiatan manusia, itu bisa didomestikasi ya. Nah, kita analisis langsung aja sih, tentukan apakah pernyataan ini benar dan salah, kemudian kita kait-kaitkan ke domestikasi itu ya, dan juga kaitkan dengan pembelajaran yang tadi ya. Nah, yang pertama nih, hewan yang dapat didomestikasi memiliki perilaku hierarki ya.
Itu tadi kemarin jawabnya Mita apa nih? Hewan yang dapat didomestikasi memiliki perilaku hierarki. Saya jawabnya salah, Pak. Nggak tahu benar atau enggak. Nah, ini kan kalau hierarki itu artinya gini ya, kalau diibaratkan seperti piramida ya, kalau Bapak membentuk piramida, nah kalau hewan yang didomestikasi memiliki perilaku hierarki artinya dia mengutamakan ya, jadi manusia itu berada di atasnya ya, misalkan berada di atas, dia berada di bawah, artinya dengan berprinsip seperti ini ya, misalkan ini hewannya ya, ini hewan, fase yang di atasnya sebagai predator, misalkan itu manusia ya, ini predatornya manusia ya. Nah, dengan seperti ini ya hewan mungkin akan takut ya, akan takut kepada manusia di sini. Kalau kondisinya seperti ini ya, manusia di atas. Beda halnya kalau misalkan manusia yang kalau misalkan tidak memiliki perilaku hierarki di sini ditempatinnya. Nah, kemungkinan ini susah menaklukkan hewan yang mau didomestikasi ya. Kalau misalkan manusianya sendiri itu ditaruh di sini di bawah ya, hewannya di atas. Jadi dia harus memiliki perilaku hierarki, artinya mengutamakan atau mengutamakan manusia berada di atas, artinya predator bagi dia, misalkan ya, artinya dia bisa takluk ya atau takut kepada manusia tersebut. Sepertinya harusnya bukan salah ya, benar ya. Kalau tidak memiliki perilaku hierarki, artinya di sini ya sebebasnya aja hewan tuh ya, sensitivitasnya tetap tinggi di sini ya gitu. Sensitivitasnya tetap tinggi. Kalau misalkan manusia berada di bawah, beda halnya kalau di atas tadi ya. Ini kemungkinan sudah direkam ya. Nah, alhamdulillah sudah direkam ya, dari awal pembelajaran sudah direkam. Artinya ini harusnya bukan salah ya, tapi harusnya benar ya. Perilaku hierarki artinya di sini seperti ini kondisinya ya. Kemudian yang B, coba perhatikan Mita nih, yang B, hewan yang dapat didomestikasi artinya dijinakkan ya, hewan yang memiliki preferensi makanan yang luas. Kira-kira kemarin jawabnya apa nih? Benar, Pak. Ya, kalau preferensi artinya gimana ya? Kalau sekiranya preferensi apa ya, apalagi Bapak nih, kalau misalkan sekiranya ada makanan A ya, ada A, B, kemudian ada C ya, D, ini misalkan ada makanan tuh ada 4 jenis ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau Bapak sih mengartikan preferensi itu lebih ke ragam ya, ragam makanan ya, jadi lebih banyak makanan yang dia bisa makan ya. Nah, kalau hewan yang memiliki preferensi itu seperti ini ya. Contohnya ada makanan rumput A, misalkan rumput A, jenis puasa misalkan puasa jenis A, jenis B, jenis C, jenis D. Kalau yang preferensinya yang tinggi, berarti dia kemungkinan bisa makan A, C, B, A, B, C, D seperti itu. Kalau preferensinya rendah ya, hanya dia tuh hanya makan ini aja, misalkan makan rumput jenis ini aja ya. Kalau preferensinya rendah. Kalau preferensinya rendah, itu kemungkinan hewan itu tidak bisa didomestikasi ya. Artinya gini, kalau misalkan mau hidup dengan manusia, ya harus lebih banyak makanan yang bisa dia makan dong ya. Kalau misalkan makanannya hanya satu jenis aja dan itu hanya ada di hutan tertentu misalkan ya, kalau hewan liarnya didapatnya di tempat tertentu, dia tidak bisa makan makanan di tempat di tempat yang lain misalkan ya. Ya kemungkinan dia tidak bisa didomestikasi ya. Seperti itu. Jadi ini benar ya, Mita bagus ya. Kemudian yang C, lihat hampir mirip dengan tadi, hewan yang telah terdomestikasi mengalami peningkatan sensitivitas terhadap perubahan pada lingkungan sebagai bagian dari adaptasi terhadap lingkungan baru. Kira-kira apa? Gimana nih? Kasusnya gimana? Ya, Pak. Karena kalau dia semakin sensitif terhadap lingkungan, berarti dia makin susah beradaptasinya gitu. Ya, benar ya. Kalau terlalu sensitivitas artinya tadi habituasi tadi ya. Kalau misalkan prinsip habituasi tadi ya harusnya sensitivitas menurun ya. Harusnya sensitivitas menurun. Jadi kalau misalkan tadi ada beruang, kalau sensitivitasnya masih tinggi, itu susah untuk terdomestikasi. Ini tadi ya mirip ya. Ini kaitan dengan habituasi ya. Habituasi artinya pembiasaan ya.
Pembiasaan karena ini dengan adanya manusia ya tadi sensitivitasnya harusnya berkurang ya, bukannya malah sensitivitasnya malah tinggi ya seperti itu. Kemudian ini yang D, perilaku dari hewan yang telah terdomestikasi dapat diturunkan secara genetik. Nah ini agak lumayan rumit nih Bapak nih. Kalau misalkan hewan yang dari perilaku yang telah terdomestikasi dapat diturunkan secara genetik. Kalau analisis dari Mita kemarin apa ini? Kayaknya enggak sih Pak, karena Yang inner ya, yang inner bawaan itu kira-kira dia bisa diturunkan nggak? Kayak sih salah Pak, soalnya itu kan perilaku Pak, bukan Perilaku ya. Iya, bukan dari masuk ke DNA atau gimana gitu kan Iya, Pak ya? ya benar sih ya. Tidak akan ini ya, ini harusnya tidak diturunkan ya, tidak diturunkan secara genetik ya untuk perilaku yang hewan yang sudah terdomestikasi. Tapi coba kita bayangkan nih, coba kita bayangkan kalau domba, misalkan ada domba, anaknya, tapi anaknya itu sebenarnya apa namanya ya genetiknya dari awal ya. Dia apa mungkin apa namanya seperti ibunya karena proses tadi mengikuti tadi ya. Dan juga kan biasanya kalau saya lihat dari kucing saya Pak, dia itu nggak bakal galak kalau ibunya nggak galak gitu Pak. Jadi dia bakal ikut galak kalau ibunya suka galak juga gitu. Ya itu kan perilaku meniru tadi ya. Ya. Imprinting tadi dari apa dari tapi ini jadi catatan juga ya, silakan ditandai juga ini ya. Kira-kira nih penotip ya, penotip yang dari luar itu akan mempengaruhi ke genetiknya atau enggak nih. Tapi ini hubungannya biasanya secara evolusi nih harusnya dianalisis tadi juga bisa sebenarnya ya. Nah, ini tapi harus dianalisis juga ini secara evolusi ya, kemungkinan dia bisa berubah atau enggak nih secara genetik. Kalau dianalisis secara evolusi ya, kalau dianalisis secara evolusi ya, ini sebenarnya bisa berubah ya, bisa berubah tapi dalam jangka waktu yang tidak tidak sebentar ya, mungkin lama ya, harus diturunkan secara genetiknya. Karena perilaku perlu juga pembiasaan ya, kalau pembiasaannya hanya sebentar, mungkin tidak akan berhasil buat diturunkan secara genetik ya. Tapi ini Wildan kayaknya ngechat tapi belum ada ya, karena mungkin dia pembinaan capek dan sebagainya, nggak apa-apa ya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa hadir ya. Enggak juga nih, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin rekamannya Bapak share ya, biar bisa mengikuti juga ya. Oke, ini sudah ya. Sudah di ini ya, sudah dibenerin. Mungkin ini yang D ya. Kalau analisis Bapak sih secara evolusi seharusnya bisa, tapi ini tidak dijelaskan berapa lama, misalkan tapi terdomestikasinya sebenarnya sudah kalau sudah terdomestikasi biasanya harusnya bisa diturunkan nih karena lama juga untuk proses domestikasi itu ya. Itu nanti dianalisis yang D nih ya. Ini nanti pertemuan selanjutnya bisa dianalisis juga ya. Jadi yang A, B, C ini sudah ya kemungkinan yang D yang masih raba-raba ya sedikit. Kalau yang A, B, C ini secara teori tadi sudah jelas ya. Bapak hapus ya. Nah. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi ini masa nih perilaku belajar merupakan bentuk perilaku hewan ya. Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan proses belajar. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Coba, iya ya. Ini soalnya seperti ini ya. Tadi operand itu apa? Tadi operand. Bedanya dengan klasikal tadi apa? Ini kan tadi sudah dipelajari sudah didiskusikan ya. Kita langsung aja ke soalnya, ini di soal OSP tahun 2018 ya. Operannya itu penguatan, Pak. Ya, penguatan kan tadi ya. Penguatan aktivitas tertentu ya, kalau yang operan itu ya penguatan akibat ada aktivitas tertentu
reward dan punishment-nya itu ditentukan oleh hewan tersebut ya. Artinya dia melakukan sesuatu ya, resikonya ya, resiko dia mendapatkan hadiah ya, dan ataupun hukumannya itu ditentukan oleh dirinya. Nah, kalau misalkan ini anjing laut yang terdapat di daerah sekitar pelabuhan, ini nggak dijelaskan lebih dalam ya, ini kira-kira mau ngapain, mendapatkan makanankah dari orang-orang sekitar? Berarti ini hampir mirip dengan prinsip trial and error ya sebenarnya ya. Dia terdapat di sekitar pelabuhan mungkin untuk mendapatkan makanan. Ini mungkin masih dia bisa mendapatkan makanan atau enggak. Kan itu perilaku perilaku trial and error juga ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari operance, saya rasa tidak harusnya benar ya menurut Bapak ya, karena dia melakukan sesuatu ya, belum tentu kan di sini ya, dia ada di sekitar pelabuhan kan belum tentu dia mendapat makanan atau tidak kan di sini yang operan ini ya. Pas di dekat pelabuhan dia belum tentu mendapatkan makanan atau enggak ya. Kalau sudah tentu berarti bukan operan tadi klasikal ya. Kalau misalkan sudah tentu dia mendapatkan makanan ya. Sudah tentu mendapatkan makanan ya. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu ya, artinya dia duduk di sekitar pelabuhan, bukan duduk ya, tapi duduk pokoknya di sekitar pelabuhan, dia mendapatkan makanan ya. Kalau tidak duduk dia tidak bisa mendapatkan makanan misalkan. Artinya kalau itu sih sebenarnya bisa masuknya klasikal. Tapi karena ini masih proses trial and error ya, artinya harusnya di sini dilengkapi juga ya, prinsip operannya ya, di sekitar pelabuhan makanan dia mendapatkan makanan contohnya ya. Kalau dia mendapatkan makanan ini bukan operan di sini tapi klasikal. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan makanan, belum dianalisis di sini, artinya operan ya. Jadi dia melakukan sesuatu, akibat dia melakukannya belum diketahui ya. Jadi dia melakukan sesuatu dia kemungkinan bisa mendapat makanan ya, kemungkinan tidak, bisa prinsip ke trial and error ya. Ataupun di sini bisa juga nih ada manusia contohnya, ini bisa dianalisis, ada manusia awalnya sensitivitasnya tinggi, tiba-tiba manusia tersebut malah memberikan makanan ke anjing laut tersebut contohnya. Ini juga bisa masuk ke prinsip habituasi tadi ya, seperti itu ya. Jadi ini kemungkinan benar juga ya, karena reward dan punishment-nya itu ditentukan oleh si anjing laut itu sendiri ya. Jadi reward and punishment-nya itu belum diketahui ya, artinya ditentukan oleh perilaku dianya ya. Dan juga kalau misalnya ada manusia tadi ya, kemungkinan kalau sensitivitasnya sudah melemah itu berarti habituasi tadi ya. Nah, ini di sini nih, habituasi dapat ditemukan pada hewan-hewan yang dipelihara pada kebun binatang. Berarti tadi jelas ya apa? Benar, Pak. Benar ya, habituasi dapat ditemukan pada hewan-hewan yang dipelihara pada kebun binatang ya. Artinya ini benar ya. Karena hewan-hewan yang di kebun binatang itu sensitivitasnya melemah ya, artinya awalnya tinggi adanya manusia contohnya, atau bukan manusia, misalkan ada hewan lain yang lebih buas ya dibanding dirinya ya, tiba-tiba dia bisa hidup berdua dengan hewan yang lain ya, contohnya harimau dengan singa misalkan ya, di satu kandangkan, awalnya sensitivitasnya sangat tinggi keduanya ya, tiba-tiba bisa hidup bersahabat misalkan ya, itu benar ya, itu habituasi. Kemudian ini imprinting digunakan untuk melatih burung bernyanyi. Nah, imprinting nih, perilaku meniru ini digunakan untuk melatih burung bernyanyi. Benar atau salah nih ya? Benar. Perilaku meniru ini benar ya, dia bisa bernyanyi ya dengan cara meniru harusnya. Tapi kalau di prinsip tadi ada imitasi juga, seharusnya
Tapi nggak apa-apa ya, sebenarnya ini bisa dilatih dari induk mungkin ke anaknya ya. Kalau misalkan, tapi di prinsip imitasi itu sebenarnya hampir sama dengan imitating sih ya. Tapi kalau imitasi lebih ke individu lain ya. Seperti itu. Kalau yang D, coba cek. Simpanse yang menyusun kotak untuk mengambil pisang yang digantung menggunakan metode trial and error. Kira-kira dia menyusun kotak ya, dengan menyusun kotak tersebut dia bisa mengambil pisang katanya itu. Benar-benar. Benar ya. Menyusun kotak, ada pisang di atas, ada pisang, misalkan ada pisang di atas, ini ada pisang ya, ada pisang di atas, dia tidak bisa memanjatnya, meraihnya ya. Coba-coba nih ya, berhasil atau enggak ya, berhasil atau enggak dengan menggunakan kotak ya, ada kotak di sini misalkan ya, ada kotak ya. Dia kemudian nanti berdiri di kotak tersebut, bisa mencapai pisang tersebut atau enggak ya, seperti itu. Ini prinsip trial and error seperti itu ya. Pasti paham, ini benar ya, gampang ya. Untuk biologi perilaku ya, etologi biasanya hanya 2 atau 3 soal ya, tapi Bapak tetap penting juga ini ya, biar diketahui juga. Nanti kalau ada soal gampang ya, 3 atau 2 soal kan lumayan ya, satu soal itu 4 ya, A, B, C, D kan satu-satu kan gitunya. Gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan, Mita? Belum, Pak. Belum ya, santai aja, ini sambil diskusi juga. Ini Bapak rekam ya, jadi nanti hasil rekamannya Bapak akan share di YouTube ya, channel YouTube Bapak. Seperti itu, santai aja ya. Jadi biar lebih menarik ya. Oke, bentar. Ini saya hapus dulu ya. Ini beberapa tipe perilaku juga ya. Ini tadi ke soal, langsung ke teori lagi ya. Tadi ya benar ya, ada yang disebut sebagai perilaku sifatnya inner ya. Nah, inner tuh, innate behavior ya, perilaku bawaan ya. Perilaku yang diturunkan terbentuk tanpa melalui interaksi. Nah, ini terbentuk tanpa adanya interaksi dengan lingkungan. Artinya sudah ada insting dari dalam ya, dari dalam sudah ada insting untuk bisa melakukan sesuatu. Misalkan burung, contohnya burung ya, dia membentuk sarang ya, sudah ada perilaku dari bawaannya ya, membentuk sarangnya seperti ini, tipenya beda-beda. Misalkan burung A membentuk sarangnya seperti ini, burung B seperti ini, beda-beda. Artinya adanya perilaku innate behavior ya, perilaku bawaan ya. Kemudian ada juga perilaku yang didapat itu dari cara belajar dari lingkungannya ya. Belajar dari lingkungannya ini akibat interaksi ya, akibat interaksi dari luar ya, akhirnya membentuk perilaku ya. Kemudian ini ada beberapa hal yang harus Bapak bahas juga untuk perilaku bawaan ya. Ada yang sifatnya taksis ya, mungkin pernah mendengar juga ya, fototaksis ya, adanya rangsangan cahaya dia bisa bergerak, bisa ada rangsangan kimia kemotaksis ya, dia bisa bergerak juga ya. Ada gerak refleks ya, ini sebenarnya di kelas 11 sudah dipelajari ini ya. Ada kinesis dan perilaku stereotip ya. Ini satu-satu aja, tapi waktunya cukup nggak? Sampai jam berapa sekarang nih? Aduh, Dimita jam berapa Dimita? Mau jam 6, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja. Udah dan berarti ya? Di Bapak mah baru jam 17:11. Aduh. Ya, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau langsung ke soal, tapi kita pelajari nih ya beberapa ya. Ya, pelajarin aja, Pak. Nah, boleh nih. Ada taksis, Bapak sambil mengingatkan juga nih, ada taksis ya. Ada gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan ya, rangsangan. Contohnya dia bisa bergerak atau bisa menjauhi rangsangan. Jadi ini sangat penting juga ya, kalau misalkan kan ada yang, kalau misalkan kita berkaitan, kita ngambilnya ke foto ya, yang adanya cahaya ya, fototaksis misalkan ya, fototaksis ketika ada cahaya dia bisa bergerak ya. Kan ada yang positif juga ya, kalau yang positif dia mendekati cahaya ya. Kalau misalkan menjauh kan dia fototaksis yang negatif ya, kalau menjauhi cahaya tersebut. Kalau misalkan ada chemical ya, ada kimia kan kemotaksis sama seperti ada yang kemotaksis yang negatif ya. Kalau menjauh ya, menjauhi bahan kimia tersebut ya. Ada juga yang kemotaksis yang positif apabila mendekati cahaya ya, seperti itu. Contohnya di sini yang fototaksis ya.
Fototaksis ini banyak macamnya ya. Kalau misalkan ada yang positif tadi ya, ada juga yang negatif. Kalau menjauhi cahaya. Ntar saya hapus lagi nih, satu-satu hapus ya. Nah ini gerak refleks ya. Nah ini sebenarnya lawan dari gerak sadar ya, gerak refleks ya. Ini sebenarnya sudah dipelajari. Ini contohnya ini beberapa gerak refleks yang dipelajari di biologi perilaku ya. Ada refleks withdrawal ya, jadi reaksi untuk menarik tangan ketika adanya cahaya, adanya benda yang sangat panas, refleks langsung ke atasin. Ini refleks withdrawal ya. Ini mungkin dipelajari juga di kelas 11 ya, gerak refleks ini ya, gerak sadar ya, ada gerak refleks ya. Ini contohnya, ini adanya gerak peregangan. Ini mungkin sudah dipelajari ini. Refleks menendang tungkai bawah jika tendon di bawah lutut dipukul. Ini misalkan dipukul ya, dipukul tiba-tiba refleks ke atas. Ini gerak refleks peregangan ya. Kalau tadi withdrawal ya, ini gerak peregangan. Nah, kemudian ada kinesis ya. Ini juga hampir sama ya. Hampir sama akibat adanya stimulus ya. Tapi stimulusnya tersebut tergantung dari densitasnya ya, densitas. Namun tak tergantung arahnya ya. Jadi adanya densitas stimulus dia berpengaruh ya seperti itu. Tapi tadi tidak tergantung arahnya ya. Ini Bapak juga. Nah, kemudian ada yang ortokinesis di sini ya. Yang tadi ya kecepatan gerak selnya atau organisme tergantung pada densitas stimulus, sama ini ya akibat adanya rangsangan ya. Namun tak tergantung arahnya, ingat ya. Kalau tadi yang taksis itu bergantung arahnya, apabila ada cahaya matahari dia akan mendekat cahaya ya. Kalau tidak ada cahaya matahari, contohnya dia malah menjauh ya, yang fototaksis negatif. Nah kalau kinesis itu sama ya, tadi berdasarkan adanya stimulus, tapi tergantung kepada densitasnya ya, densitas besar tidaknya stimulus ya, tidak tergantung ke arahnya ya. Ada yang klinokinesis ya, kecepatan pembalikan arah sel organisme tergantung kepada densitas stimulus ya. Pembalikan arah sel, jadi dia membalik ya, tergantung kepada densitas stimulus juga sama ya, arah kebalikannya. Jadi tergantung besar kecilnya stimulusnya ya, rangsangannya. Kalau besar stimulusnya dia bisa bergerak ya, atau bergerak ya, berarti autokinesis. Kebalikannya dia bisa membalikan arah ya, tergantung juga sama dengan densitas. Jadi ini sebenarnya berkebalikan ya. Kalau misalkan dia bergerak ya, akibat besarnya stimulus ortokinesis ya. Kalau misalkan pembalikan dari ortokinesis itu namanya klinokinesis. Stereotip ya, ini sama juga nih. Kalau stereotip itu stimulus juga ya, jadi tapi ini lebih banyak nih dari berbagai macam peristiwa ya. Contohnya tadi ya, perilaku burung sewaktu membuat sarang ya, adanya buat sarang untuk apa dia ya, untuk anaknya ya, ataupun dia tempat tinggalnya ya, ataupun respon menyusui bayi pada lahir, itu pun namanya perilaku stereotip ya, respon yang sama terhadap stimulus yang sama juga ya pada berbagai peristiwa ya. Jadi adanya stimulus untuk membuat sarang ya, dia membuat sarang gitu. Jadi stimulusnya sama, rangsangannya ya. Begitupun ini contohnya respon menyusui pada bayi yang baru lahir ya. Jadi dia sudah terangsang ya untuk melakukan penyusuan ya. Jadi sudah responnya sudah otomatis di sini ya, sama pada berbagai peristiwa ya. Jadi sudah terkoordinasi ya. Nah, kemudian ini soal OSP 2017 ya. Salah satu bentuk perilaku pada hewan adalah innate tadi ya, innate behavior ya, perilaku bawaan. Seperti perilaku mematuk tanda pada paruh induk untuk mendapatkan makanan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Ya, coba kita analisis. Ini sudah dikerjakan atau belum? Belum ya? Bapak hanya mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari tadi. Ya. Coba kita analisis nih. Salah satu bentuk perilaku hewan adalah tadi perilaku bawaan tadi ya, udah jelas ya, udah
seperti perilaku mematuk tanda pada paruh induk untuk mendapatkan makanan. Jadi paruh anak ya ke induk ya, tanda bahwa paruh induk untuk mendapatkan makanan ya. Jadi ada paruh induk ke anaknya ya. Ini perilaku untuk mendapatkan. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah ya. Perilaku ini merupakan perilaku yang pertama kali dipelajari oleh anak dari induk. Ini kira-kira benar atau salah nih? Perilaku ini merupakan perilaku yang pertama kali dipelajari oleh anak dari induk, yang inet ini. Kalau saya benar, Pak. Menurut Mita benar ya, kenapa nih? Pertama kali dipelajari oleh anak dari induk. Harusnya kalau kalau dianalisis ke inet ini sebenarnya perilaku ini tidak dipelajari oleh anak dari induk. Kalau misalkan sudah bawaan, ya kalau misalkan prinsipnya ke bawaan, berarti harusnya sudah otomatis kan? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Perilaku ini merupakan perilaku yang pertama kali dipelajari. Coba ini dari bahasanya, coba. Perilaku yang pertama kali dipelajari artinya bukan inet dong ya. Kalau misalkan adanya perilaku yang harusnya secara otomatis di sini ya, secara otomatis dari anak dari induk ya. Ya, itu sebenarnya ini harus dianalisis juga ya. Perilaku yang pertama kali dipelajari oleh anak dari induk. Nah, ini harus dianalisisnya. Kemudian yang B ini kemungkinan harusnya salah ya. Tapi nanti dianalisis lagi, coba dicari-cari. Kalau misalkan ada KJ boleh juga ya, tapi kadang KJ juga banyak yang salah juga ya. Silakan aja dicek-cek. Kemudian pada umumnya hanya distimulus oleh stimulus eksternal. Nah ini juga sama nih, ada stimulus eksternal katanya ya. Harusnya kalau sudah innate behavior ya, itu tidak usah distimulus lagi dari luar ya. Kalau distimulus dari luar bukan innate lagi ya. Tapi perilaku yang mencontoh dari luar ya, ini bukan juga ya. Tapi coba dicek-cek nih ya. Nah, ini kan pada umumnya hanya distimulus oleh stimulus eksternal. Artinya ada stimulus eksternal, dia melakukan perilaku seperti itu ya. Ya enggak ya, kalau misalkan menganutnya ke inet ya perilaku bawaan, tidak usah distimulus dari eksternal ya. Kemudian saat dimulai akan membutuhkan beberapa stimulus tambahan untuk menyelesaikannya. Coba analisis ya. Stimulus tambahan harusnya nggak usah adanya stimulus tambahan kalau ya ini berprinsip ke innate behavior ini ya. Harusnya stimulusnya secara langsung ya. Kalau masuknya innate behavior, artinya kalau genetik sudah pasti ya dari dalam tuh ya tidak usah adanya stimulus dari luar ya. Kalau misalkan udah responnya dari dalam ya dia melakukan langsung ya. Dan proses perkawinan dengan kelompok yang memiliki perilaku berbeda akan menghasilkan perilaku hibrid. Nah, ini salah atau benar nih? Kalau dikawinkan dengan individu yang berbeda, dia akan memiliki perilaku yang hibrid. Coba analisis perilaku ya. Benar kayaknya, Pak. Ya, ini ya benar ya. Kemungkinan kan kalau misalkan dikawinkan dengan individu yang berbeda ya, perilaku yang berbeda, kemungkinan anakannya menghasilkan perilaku yang campuran atau hibrid dari kedua orang tuanya ya. Kalau misalkan hasilnya menghasilkan perilaku yang hibrid ya, seperti itu. Jadi hanya satu menurut Bapak mah yang benar ini aja. Kalau ini sisanya menurut Bapak mah salah semuanya ya. Dari mulai ini perilaku ini merupakan perilaku yang pertama kali dipelajari. Ya masa ya pertama kali dipelajari oleh anak dari induk. Ini salah juga nih. Oke, ada yang ditanyakan kita? Lumayan juga ya, sampai jam bentar lagi, tapi masih banyak soal lagi sebenarnya Bapak ya yang ditampilkan tapi nggak apa-apa.
Ini pengelompokan tingkah laku hewan ini dibaca-baca aja ya. Ada yang mimikri, perilaku yang memanipulasi warna kulit. Contohnya bunglon kan ini sudah ya pas waktu SD dulu. Ada hibernasi, kalau misalkan mamalia ya biasanya untuk menonaktifkan dirinya ya. Ada proses pemutusan ya salah satu tubuhnya. Contohnya kalau misalkan cicak ya ada. Nah kemudian ada estipasi ya kalau menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan yang tidak bersahabat, estipasi. Ya, bisa membentuk kalau misalkan di bakteri ada endospora ya, itu salah satu dari estipasi juga. Juga sama pola-pola ya, pola-pola pengelompokan tingkah laku hewan ya, banyak nih di sini ya, ada banyak macamnya ya, silakan dibaca-baca juga, ada perilaku reproduksi, tadi mencari makan juga ya, perilaku defend bertahan ya kalau ada musuh ya bagaimana dia bisa bertahan atau menghindar ya. Nah, ada perilaku komunikasi juga ya. Tadi kalau misalkan antar hewan perlu bereproduksi dia saling komunikasi juga ya atau misalkan perlu bantuan ya pastinya adanya perilaku komunikasi yang tentunya ini menggunakan bahan-bahan kimia ya dan lain sebagainya ya di sini ya. Tenang kok, ini Bapak rekam ya, santai aja ya, ini Bapak rekam, jadi nanti rekamannya bisa di setel ulang ya, silakan ya. Ini silakan dibaca-baca ya. Ada perilaku teritorial atau tempat ya, jadi tempat kawasan tertentu untuk kucing A misalkan ya, kawasan B kucing buat B ya. Jadi tidak bisa kucing A ke wilayah kucing B. Nanti akan adanya pertengkaran ya karena memasuki daerah teritorial tempat kawasan dia ya atau kawasan tempat tinggal dia tidak bisa ya ini perilaku yang teritorial ya artinya kawasan tertentu di mana dia mencari makanan di sana ya dan lain sebagainya, hidup di sana juga. Ya, kemudian ada perilaku sosial juga ya. Ini berkembang di antara karena kebutuhan untuk reproduksi katanya tuh ya atau bertahan dari predator ya. Dengan banyaknya individu kemungkinan untuk melawan predator lebih tinggi ya. Kemudian ada perilaku migrasi juga ya. Kalau misalkan proses berpindah tempat ya ke tempat yang banyak makanannya mungkin ya di sisi lain di tempat A misalkan kekurangan makanan nanti bermigrasi ke tempat yang banyak makanan. Ini contohnya kalau ada burung A ke tempat ya yang banyak makanannya misalkan tapi bergerombol biasanya ya. Ini yang di Bapak contohkan ini burung-burung ya. Nah ini coba kita latihan lagi, tapi agak lumayan ini juga ya waktunya tapi gak apa-apa ya. Pak Daru ingin mempelajari pengaruh kompetisi interspesifik dan tahapan perkembangan inang dari parasitoid terhadap perilaku mencari makan tawon parasitoid. Data di bawah menunjukkan pengaruh keberadaan kompetitor dan tingkat perkembangan inang ya atau usia telur terhadap tingkat dan lama kunjungan serta frekuensi dan lamanya peletakan telur ya di sini berarti kalau kompetisi intra spesifik berarti paham ya ada intra ya ada yang perilaku kompetisi interspesifik ada intraspesifik nih di sini ya ada ya ini kan perilaku intraspesifik ya kompetisi intraspesifik kalau untuk kompetisi intraspesifik artinya individu yang satu jenis misalkan satu jenis dia memperebutkan bisa jodoh ya jodohnya mungkin itu intraspesifik ataupun hal yang lainnya ya jadi kalau misalnya ada dua individu yang satu jenis memperebutkan bisa makanankah ya atau tadi jodohkah itu namanya kompetisi intra ya kalau misalkan kalau interspesifik biasanya dengan yang berbeda jenis. Kalau ini kebetulan ini yang kompetisi intraspesifik. Ini dilihat juga tahapan perkembangan inang dari parasitoid terhadap perilaku mencari makan tawon parasitoid. Ya. Data di bawah menunjukkan pengaruh keberadaan kompetitor dan tingkat perkembangan inang ya. Jadi ditaruh kompetitor ya di inangnya ya.
bagaimana sih beberapa hal ya nih, bagaimana tingkat dan lama kunjungan di sini serta frekuensi ya, dan lamanya peletakan telur atau istilahnya probing ya. Jadi intinya di sini dikasih kompetitor ya, bagaimana sih pengaruh keberadaan kompetitor tuh ya, dan tingkat perkembangan usia telurnya ya, seperti itu ya. Ini bagus nih ya kalau untuk dipelajari kompetisi intraspesifik ini ya, dipelajari lebih dalam boleh ya, silahkan. Nah ini analis nah ini silahkan kamu boleh sambil baca buku juga karena susah juga, sangat kecil juga ini ya, sangat kecil juga, atau kita langsung analisis ke soal. Tapi sebelum ke soal kita cek dulu ya, ini ada usia telur ya. Nah ini ya usia telur ada yang muda, ada yang pertengahan, ada yang tua katanya di sini ya. Kalau ini posisi kunjungan ya, kunjungan ini nggak kelihatan nih ya, ini proporsi kunjungan ya terhadap kompetitor nih ya. Ini nggak kelihatan nih dari Bapak nih. Tapi kita cek langsung ke soal aja nih. Ini sama ya, yang warna abu-abu dia adanya kompetitor ya, adanya kompetitor. Kalau ini durasi ya, durasi kunjungannya. Ini durasi kunjungannya ya, kelihatan ya. Yang nah ini yang warna abu-abu, yang warna abu-abu itu yang adanya kompetitor ya di sini ya. Nah ini kalau ini kunjungan dari parasitoidnya ya, parasitoidnya ya, mengunjungi telur di sini ya, mengunjungi telur ya, parasitoidnya mengunjungi telurnya ya, ada yang muda, ada yang pertengahan, mungkin ada yang tua di sini ya. Kalau ini yang usia telur, sama ini bawahnya usia telur, tapi kalau ini sudah dikasih nih yang kompetitor ya, yang sudah dikasih kompetitor ini yang enggak ya. Ini kompetitor, ini juga yang enggak. Ini yang kompetitor sama yang abu. Nah, kemudian untuk yang bawah ini, yang atas ini peletakan telur ya, peletakan telur pada inang juga di sini ya. Peletakan telur pada inang, dan ada yang dikasih kompetitor juga sama di sini ya. Ini kompetitor juga ya. Dikasih kompetitor juga ya, ini sama dikasih kompetitor ya. Dan ini usia telur juga ya, yang ini ada kompetitor juga di sini ya, ini kompetitor ya, sama analisis ini nggak kelihatan juga nih ya. Kita analisis langsung aja. Berdasarkan data tersebut tentukanlah apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Parasitoid mengunjungi telur pada seluruh tahapan telur inang dengan preferensi tinggi ya pada telur muda untuk menghindari kompetisi di sini ya. Coba kita analisis. Parasitoid mengunjungi telur di sini ya. Kunjungannya lihat, coba analisis ya. Mengunjungi telur pada seluruh tahapan telur inang dengan preferensi tinggi pada telur muda di sini. Lihat preferensinya pada telur yang muda katanya ya. Untuk menghindari kompetisi katanya tuh ya. Harusnya ya ini. Harusnya pada telur yang tua di sini ya. Iya, Pak. Nah, harusnya berarti mengunjungi telur pada seluruh tahapan telur, harusnya preferensi yang tinggi itu di telur yang tua di sini ya, bukan di telur yang muda di sini ya. Kita sebentar. Ini juga. Coba kita cek lagi. Kemudian yang B, kompetitor hanya mengubah lama waktu kunjungan parasitoid pada telur tua. Coba dilihat kompetitor, dia mengubah pada yang telur tua doang atau kunjungannya, atau hanya yang muda pun terpengaruh di sini dengan adanya kompetitor. Kompetitor ini berarti salah ya, harusnya yang tua. Kalau di sini yang B, kompetitor hanya mengubah lama waktu kunjungan parasitoid pada telur tua. Kalau kunjungannya di sini durasi kunjungannya, nah dia lihat ya, yang kompetitor ini mengubah ya semua ya, baik itu yang muda, yang setengah baya lah di sini ya, baik itu yang tua di sini ya.
dia bisa mengubah durasinya ya, durasi atau lama kunjungan parasitoid. Nah, ini berarti salah juga ya. Harusnya di semua di semuanya ya, di yang muda, yang tua ataupun yang pertengahan di sini ya. Kemudian kalau yang C, proporsi individu parasitoid yang melakukan perilaku meletakkan telur meningkat seiring dengan meningkatnya usia telur inang dan keberadaan kompetitor. Coba lihat. Proporsi individu parasitoid yang melakukan perilaku peletakan telur di sini berarti coba di peletakan telur di sini ya. Probing ini ya, peletakan telur. Coba peningkatan telur melakukan perilaku meletakkan telur meningkat, coba meningkat seiring dengan usianya di sini berarti yang tua di sini nih. Tapi malah coba amati malah yang ini ya yang intermediate ya, yang lebih tinggi ya. Iya benar. Tidak meningkat. Jadi grafiknya kalau dianalisis gini ya. Jadi di paling tinggi di sini yang intermediate, harusnya yang ini salah juga ya. Harusnya di intermediate. Kemudian yang D, data frekuensi kunjungan dan frekuensi peletakan telur mendukung hipotesis bahwa semakin tua telur, semakin tinggi kesuksesan reproduksi dari parasitoid. Coba ini benar atau salah nih? Data frekuensi kunjungan dan frekuensi peletakan telur mendukung hipotesa ya bahwa semakin tua telur, semakin tinggi kesuksesan reproduksi dari parasitoid. Lihat dari kunjungannya, semakin tua artinya kalau di sini kunjungannya semakin tinggi juga sama ya, tapi yang di sini yang intermediate doang ya. Harusnya kalau tinggi ini sama, ini kesuksesan reproduksinya semakin tinggi juga ya, kunjungan parasitoid ya, peletakan telurnya semakin tinggi juga di sini. Tapi ini yang bermasalahnya di ini doang nih, yang di peletakan telurnya malah menurun ya. Ini yang D harus di ini juga, tapi di tiga grafik ini menunjukkan peningkatan, artinya kesuksesan reproduksi dari parasitoid semakin tinggi ya, akibat durasinya lama ya, proposisi kunjungannya tinggi juga, artinya kesuksesan reproduksi dari parasitoid semakin meningkat lah di sini ya, di tiga ini. Beda halnya dengan yang peletakan telurnya di sini ya, seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Arumnya Mita ya panggilannya. Sering keliru ya, nggak apa-apa. Nah ini ya kemungkinan di sini yang harus dianalisis lebih jauh ya. Enak kan sambil coret-coret ya. Waktunya, aduh, belum sholat ya, Mita ya. Kalau Bapak sih belum sholat di sini, baru jam 5:30. Tapi langsung ke soal aja ya, langsung. Nah ini yang soal OSK-nya bentar ya. Gampang kok yang soal OSK yang kemarin Mita kerjakan. Yang OSK 2020. Bla 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 bla. Aduh, malas bacanya Bapak. Suatu penelitian dilakukan pada common mole rat. Apa ini terkait dengan fenomena rasa takut terhadap individu asing dikenal dengan istilah semophobia. Tikus ini hidup berkoloni di bawah tanah pada beberapa daerah di Afrika Selatan walaupun mereka akan meninggalkan koloni untuk mencari pasangan. Tim peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku dari dua kelompok tikus yang berasal dari dua daerah yang berbeda, yaitu lembab dan kering. Mereka menempatkan 2 ekor tikus, satu dari daerah kering dan satu dari daerah lembab. Di dalam satu kandang, kemudian di tingkat agresi didefinisikan sebagai penolakan. Catat ya, hasil penelitian disajikan pada grafik di bawah. Berarti coba analisis. Aduh, lumayan lama juga ini ya. Ini yang jantan ya, jantan-jantan ya. Jantan-jantan. Ini jantan betina, ini betina-betina. Kalau ini tingkat apa ya? Tingkat penolakan apa ya? Ini nggak kelihatan oleh Bapak ya. Perhatikan ini tingkat penolakan atau apa ya? Coba kita analisis. Nggak kelihatan. Coba langsung aja ke sini ya. Pola perilaku agresi antar pasangan jantan-jantan. Lihat kelihatan ya. Gampang nih.
Pola perilaku agresi antara pasangan jantan-jantan ini ya. Oh, pola ini ya. Pola perilaku agresinya ya. Ini pola perilaku agresinya, coba amati ini. Pola perilaku agresi antar pasangan jantan-jantan yang ini ya. Jantan-jantan menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan betina. Ah, ini gampang lihat. Mencolok Benar. atau enggak? Enggak sama ya. Oh iya sama Pak. Sama Iya. ya, ini Iya. kan tingkat, oh ini pola perilaku agresinya atau penolakan ya, ini tingkat penolakan ya. Nggak kelihatan oleh Bapak ini tingkat penolakan atau tingkat agresinya. Kelihatan kalau misalkan pasangan jantan-jantan di sini ya, jantan-jantan apa namanya? Ya sama ya. Harusnya enggak menunjukkan perbedaan yang mencolok di sini ya. Iya berarti sama Pak. Ya, kemudian yang B, perilaku xenofobia memiliki intensitas yang sama. Aduh, terima kasih banyak Pak. Nggak usah. Terima kasih banyak Pak. Aduh. Perilaku xenofobia memiliki intensitas yang sama pada semua kelompok kelompok perlakuan tanpa membedakan jenis kelamin atau asal daerah. Coba kelihatan. Perilaku xenofobia memiliki intensitas yang sama. Ya, ini perilaku takutnya ya, intensitas yang sama pada semua kelompok perlakuan tanpa membedakan jenis kelamin. Tapi di sini kalau misalkan tanpa membedakan jenis kelamin, Sama. intensitasnya sama ya? Bentar. Iya Pak. Kalau tanpa sama ya, bentar. Tapi ini di checklist aja nih. Aduh, sama ya? Memiliki intensitas yang sama pada semua kelompok perlakuan tanpa membedakan jenis kelamin atau asal daerah. Tapi kayaknya sih salah Pak. Soalnya kalau yang ke jantan betina tuh kan rendah gitu Pak. Maksudnya Jantan. tanpa membedakan jenis kelamin berarti dia walaupun ke betina harusnya tetap sama grafiknya Tetap gitu. sama ya? Ya harusnya tetap sama gini. Artinya ini jantan yang ya ini ya. Kalau dibedakan ini jantan betina harusnya sama ya. Kalau tapi ini harus ya ini salah ya. Memiliki intensitas yang sama pada semua kelompok perlakuan, tapi ini jantan betina beda ya. Kalau ini jantan-jantan sama, di sini ini jantan-jantan. Kalau tidak membedakan jenis kelamin, kalau ini kan beda ya, jantan betina berbeda harusnya ya. Ini salah ya. Ini salah juga. Kemudian dua individu pada jenis kelamin berbeda yang berasal dari lokasi yang sama memiliki perilaku xenofobia yang lebih tinggi. Dua individu pada jenis kelamin yang berbeda yang berasal dari lokasi yang sama memiliki perilaku xenofobia yang lebih tinggi dibandingkan pasangan jenis kelamin yang sama dari lokasi yang sama. Ini kan daerah kering ya, yang putih daerah kering ya. Yang hitam daerah lembab. Aduh. Wildan kenapa telat? Wildan baru muncul ya, nggak apa-apa ya. Halo Wildan. Nanti apa namanya rekamannya Bapak akan share ya. Ini sudah masuk ke soal OSK 2020 yang OSP juga sudah dibahas tadi ya, beberapa soal terkait dengan etologi ya. Mungkin ini yang saya coba perhatikan, dua individu pada jenis kelamin yang berbeda ya, yang berasal dari lokasi yang sama. Ini lokasi yang sama ya, dua individu pada jenis kelamin yang sama ini sama, jantan-jantan ya, ini juga sama yang jantan ya. Nah, yang berasal dari lokasi yang sama ya, benar ini lokasi yang sama, daerah kering ya, memiliki perilaku xenofobia yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan pasangan jenis kelamin yang sama dari lokasi yang berbeda. Ini lebih tinggi ya, benar ya, karena ini yang jantan ya di lokasi yang berbeda ini lebih rendah ya, ini juga sama. Yang betina di daerah yang berbeda itu lebih rendah dibandingkan dengan yang apa namanya yang individu jantan. Artinya dua individu yang berjenis kelamin yang berbeda ya dari lokasi yang sama memiliki perilaku xenofobia yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan jenis kelamin yang sama dari lokasi yang sama ya.
Seperti itu. Kira-kira boleh dianalisis lagi nggak yang C ini? Dua individu yang jenis kelamin berbeda, artinya ini jantan dan betina ya. Ini jantan dan betina. Jantan dan betina ya. Lokasi yang sama. Ini lokasi yang sama, jantan dan betina. Lokasi yang sama artinya ini memiliki lebih tinggi ya. Lebih tinggi artinya ini lebih tinggi ya. Dibandingkan pasangan jenis kelamin yang sama, ini kelamin sama dari lokasi yang sama pula. Jenis kelamin yang sama dari lokasi yang sama pula. Ya ini berarti ini harus lebih tinggi ini ya, lebih tinggi. Artinya ini benar ya. Kemudian yang D, atau ada yang coba yang C gimana nih? Kalau yang D, pola perilaku xenofobia selalu memiliki intensitas yang lebih rendah pada tikus yang berasal dari daerah yang lembab. Benar, Pak. Ya ini ya lebih rendah ya. Di antara yang di sini lebih rendah juga ya, ini sama semuanya lebih rendah dibandingkan tikus yang di daerah yang ini ya kering ya. Artinya memiliki intensitas yang lebih rendah kalau di daerah yang rendah di sini ya, di lembab ya, seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada chat nih masuk. Baru beres pembinaan kayak Wildan ya, gak apa-apa. Ada chat masuk. Susah kelihatan ya? Bentar, chatnya apa? Gak apa-apa. Oke, kita satu lagi pertanyaan ya, sebenarnya sudah beberapa pertanyaan tadi, udah lumayan banyak. Saya lupa, oke siap, gak apa-apa ya. Nah, mungkin nanti rekamannya ya, rekamannya Bapak share. Jadi Bapak ngerekam juga rekamannya ya, rekamannya tetap Bapak akan share ya. Nah, oke, nanti rekamannya saya share. Kemudian ini grafik di bawah menunjukkan pola perburuan pada kelompok singa saat mangsa melimpah ya. Berarti ini kelihatan ya. Kalau yang warna hijau ya, ini saat mangsa melimpah ya, kelompok singa saat mangsa melimpah di sini ya. Ini sama ya. Kebalikan kalau yang jarang ya, yang ini yang yang beraksir hitam ya, ini yang jarang. Kalau ini jumlah betina ya, jumlah betina per kelompok ya. Kalau ini jumlah kebutuhan daging ya, jumlah kebutuhan makanannya ya, makanannya di sini ya. Nah, kelihatan di sini ini yang tatkala mangsa melimpah ya, tatkala mangsa melimpah di sini tatkala jarang pemangsa kalau yang beraksir warna hitam putih ini ya. Kita coba analisis ya. Satu lagi pertanyaan cukup ya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Coba yang A. Langsung aja nih gampang-gampang kalau untuk yang OSK ya. Saat jumlah mangsa melimpah, berarti saat jumlah mangsa melimpah di sini ya, yang warna hijau, ukuran dari kelompok pemburu tidak mempengaruhi jumlah mangsa yang ditangkap per hari secara signifikan. Salah, Pak. Salah? Kenapa alasannya, Bita? Karena semakin banyak pemburunya, itu berarti kelimpahan makanannya menurun gitu, Pak, dari grafiknya. Ya, kelimpahan makanannya harusnya menurun ya. Saat jumlah mangsa melimpah, ukuran dari kelompok pemburu tidak mempengaruhi jumlah mangsa yang ditangkap per hari secara signifikan. Harusnya menurun di sini ya. Saat jumlah mangsa melimpah, ukuran kelompok pemburu tidak mempengaruhi jumlah mangsa yang ditangkap. Ini salah nih ya. Terus kalau yang B coba, saat mangsa jarang, ukuran kelompok pemburuan akan mempengaruhi jumlah tangkapan. Saat mangsa jarang di sini ya. Saat mangsa jarang, ukuran kelompok pemburuan akan mempengaruhi jumlah tangkapan. Iya, benar, Pak. Ya, akan mempengaruhi jumlah tangkapannya ya.
semakin kecil kemungkinan ya jumlah tangkapannya. Kalau yang dimangsanya jarang ya, berarti jumlah tangkapan pun akan semakin menurun di sini ya. Kalau misalkan pemangsanya jarang. Kemudian yang C, singa betina yang hidup sendiri, yang berarti yang hidup sendiri itu yang sini ya. Yang nomor 1 yang hidup sendiri tidak dapat memperoleh mangsa dan cenderung akan mati. Tidak dapat memperoleh mangsa dan cenderung akan mati. Lihat ini ya. Dia tinggi di sini nih ya. Berarti salah, Pak. Salah ya, berarti kemungkinan dia tidak akan mati ya, karena memperoleh makanan ini relatif lebih tinggi ya, karena lihat di sini saat mangsa melimpah di sini ya, jumlah betina hanya 1 di sini ya, tapi jumlah betina yang tatkala di sini 4 contohnya ya, ini resiko mati itu di sini kemungkinan ya, ini resiko mati di jumlah betina ya, tapi jumlah betina yang banyak artinya dia berkelompok juga di sini ya, ini berkelompok ya. Yang nomor 5, 6 dia berkelompok artinya dia kelulus hidupannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang ketika dampaknya ada faktor eksternal lain mungkin yang di sini ya. Kemudian berarti ini salah ya. Kemudian yang D satu lagi nih. Dengan pertimbangan jumlah tangkapan, singa akan cenderung memilih berburu dalam kelompok besar pada saat mangsa melimpah. Dengan ini pertimbangannya jumlah tangkapan, katanya singa akan cenderung memilih berburu dalam kelompok besar saat mangsa melimpah. Di Waktu sini mangsa melimpah jumlah tangkapannya malah ada. Jumlah tangkapannya malah menurun ya. Ini mangsa melimpah di sini nih ya. Mangsa melimpah di sini. Nah, mangsa melimpah yang hijau ini ya. Kelompok yang besar ya, kelompok yang besar saat mangsa melimpah. Singa akan cenderung memilih berburu dalam kelompok besarnya. Ada gitu. Waktu kelompok besar yang dituju gitu, Pak, mangsa melimpahnya malah nggak ada gitu. Ya, mangsa melimpah malah tidak ada ya. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah Mita ya, ini beberapa soal OSK tadi teori-teori sudah Bapak sampaikan juga ya. Ini salah ya yang D ya. Yang lainnya benar ya, tinggal dianalisis lagi ini beberapa soal ya. Kalau Bapak review dari awal sampai akhir ya, ini untuk etologi alhamdulillah sudah beres ya, dari mulai soal OSK 2017 ya kita analisis bersama-sama 2018 dan beberapa soal OSK ya. Ini sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian ingat yang ini ya, Bulan ya, perhatikan untuk minggu depan kita teori dan latihan soal juga ekologi ya. Kemudian nanti biostematika dan lain sebagainya ya, ini genetika ya. Kemudian ini untuk yang biosel molekuler kita intensifkan kembali ya, anatomi fisiologi tumbuhan juga intensif, fisiologi hewan juga intensif. Ini Bapak mengingatkan ulang. Seperti itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak boleh minta tolong PPT-nya di-share. Oh iya, PPT-nya Bapak share ya. Ini silakan PPT-nya Bapak share. Nanti di Google Classroom ya. Selamat beristirahat. Nanti rekamannya Bapak share juga. Silakan ya. Diputar ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama ya. Capek Pak. Ya Allah ya Rabbi.